Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas metode fisik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai diagram fasa. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah diagram fasa sistem FEC dengan diagram fasa FE3C. Pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar bagaimana evolusi atau perkembangan daripada struktur mikro pada sistem FEC ini, dan juga kita akan belajar bagaimana menentukan jumlah fasa pada sistem FEC ini. Nah, sebelumnya kita mari melihat bagaimana Fe yang kita kenal sebagai logam alotropik itu berubah struktur kristalnya saat dia didinginkan dari keadaan cairnya. Mari kita lihat di sini pada awalnya dalam keadaan cair yang tidak memiliki kristal atau amorf di sini terjadi transformasi setelah dia menyentuh temperatur kesetimbangan padatnya. Kita bisa lihat di sini terjadi transformasi dari cair menjadi besi delta. Dan besi delta ini memiliki struktur kristal BCC. Lalu kemudian bertransformasi kembali menjadi gamma iron atau besi gamma atau austenite dengan struktur kristal FCC. Ini bentangnya cukup panjang. Lalu kemudian dia berubah kembali menjadi berstruktur BCC atau kita kenal alpha iron atau besi alfa. Kita sebut sebagai ferrite. Nah, baik, kita juga bisa melihat bagaimana kemudian yang awalnya besi gamma itu dia bersifat non-magnetik. Kemudian pada temperatur sekitar 911 dia muncul sedikit sifat magnetnya dalam kondisi paramagnetik. Dan kemudian temperatur terus turun pada temperatur 768 dia berubah menjadi ferromagnetik dan seterusnya hingga ke temperatur kamar. Kita bisa melihat di sini pada temperatur 768 ini disebut sebagai temperatur Curie, di mana terjadi perubahan yang awalnya dia ferromagnetik menjadi tidak ferromagnetik. Nah, sekarang mari kita lihat struktur kristal dari besi ini, yaitu yang FCC dan BCC saat dia melarutkan atom C. Kita bisa melihat di sini bahwa atom C menempati posisi interstisi baik pada FCC maupun pada BCC iron. Kita bisa melihat di sini bahwa posisi-posisi daripada atom karbon itu menempati posisi oktahedral dan juga ada posisi tetahedron. Nah, sebelumnya kita telah pelajari juga bahwa atomic packing factor dari struktur BCC hanyalah 0,68 dibandingkan dengan faktor tumpukan atom atau atomic packing factor dari FCC yaitu sebesar 0,74. Dalam hal ini berarti kita memahaminya struktur FCC lebih padat dibandingkan struktur BCC. Ya. Namun demikian, pada sistem FEC ternyata struktur FCC lebih sanggup untuk melarutkan atom karbon, lebih banyak melarutkan atom karbon, padahal dia lebih padat. Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena pada kristal FCC tersedia ruang yang lebih besar dibandingkan pada struktur BCC iron. Nah, sekarang mari kita lihat diagram fasa sistem FEC atau kemudian kita kenal di sini sebagai diagram fasa yang ditampilkan diagram fasa Fe3C. Ini posisi 100% iron dan di sini penggalannya di 6,7% karbon. Nah, mengapa kita penggal diagram fasa ini hanya sampai Fe3C, tidak sampai FEC, tidak sampai 100% C. Hal ini karena disebabkan memang kita lebih fokus pada diagram fasa ini dan diagram fasa hingga ke Fe3C ini lebih banyak digunakan. Ya, sehingga kita menjadi fokus pada penggalan diagram fasa ini. Nah, pada diagram fasa ini kita bisa melihat bahwa Fe3C ini itu merupakan intermediate compounds ya antara Fe dan C pada suatu komposisi yang spesifik, yang tepat, yang fix. Di sini kita juga bisa melihat fasa-fasa tunggal, posisi daripada liquid, dan kemudian ada fasa-fasa tunggal yang padat. Di sini posisi daripada fasa gamma, delta, lalu kemudian di sini fasa gamma, austenite,
Kemudian di sini adalah fasa ferrite alfa, ya. Di sini adalah intermediate compound tadi yang Fe3C. Ya. Ini merupakan karbida. Nah, kita juga bisa melihat ada beberapa titik di mana terjadi reaksi. Yang pertama posisi di sini ini terjadi reaksi peritektik di mana kita bisa melihat di sini ya delta plus liquid itu berubah menjadi delta. Ya. Kita bisa melihat perubahan-perubahan tersebut. Dan kemudian pada posisi reaksi eutektik, bagaimana liquid setelah didinginkan, dia berubah bertransformasi menjadi gamma plus Fe3C. Dan kemudian ada reaksi eutektoid, di mana austenite atau gamma, dia berubah menjadi alpha plus Fe3C. Nah, berikutnya kita akan melihat tampilan lain, ya, masih tentu saja masih dalam diagram fasa Fe3C. Namun tampilannya agak berbeda sedikit. Di sini kita bisa melihat selain ada garis hitam yang padat ini, kita juga bisa mengamati adanya garis merah yang putus-putus. Dan garis merah yang putus-putus ini, ya, garis merah yang putus-putus ini, dia merupakan kondisi daripada diagram fasa yang stabil, ya. Diagram fasa yang stabil. Sementara diagram fasa yang selama ini kita kenal, yang di sini ditunjukkan dengan solid yang warna hitam, garis warna hitam ini, itu adalah diagram fasa Fe3C yang metastabil. Nah, selain kita bisa melihat yang namanya fasa, gamma, kemudian fasa alfa, kemudian delta, kemudian ada beberapa nama-nama lainnya, ya, yaitu pertama ada perlite. Di sini adalah posisi 100% perlite persis pada komposisi sekitar 0,8 atau kadang disebut sebagai 0,76% karbon. Lalu kemudian ada posisi di mana dia disebut sebagai ledeburite. Ya, ledeburite di sini itu persis pada komposisi 4,3% karbon. Ya, 4,3% karbon. Ya. Nah, pada dasarnya kalau kita perhatikan bahwa diagram fasa yang metastabil ini, ya, itu lebih banyak digunakan. Namun demikian nanti Anda akan melihat bahwa seperti halnya perlite, ya, bahkan juga cementite itu merupakan kondisi-kondisi yang metastabil. Ya, suatu saat akan terjadi transformasi apabila dia dibiarkan dalam waktu yang lama pada temperatur yang tinggi. Mari kita bahas satu persatu fasa-fasa yang ada di sini. Oke, baik. Pertama, austenite, ya. Austenite ini kita sebut sebagai larutan padat interstisi, ya, dari atom karbon di dalam besi gamma. Dan austenite ini bisa melarutkan hingga 2% karbon. Ya, Anda akan menemukan kadang disebut sebagai 2%, kadang disebut sebagai 2,11%, kadang disebut sebagai 2,14%. Tidak jadi masalah, kira-kira 2%. Ya, ini pada temperatur 1129 derajat Celcius dan kita bisa lihat ini tampilan daripada struktur mikro daripada austenite yang diamati di bawah optical microscope. Lalu kemudian berikut ini adalah ferrite, ya. Ferrite itu adalah larutan pada interstisi atom karbon di dalam besi alfa dan dapat larut karbon ini hingga 0,022%. Ini pada temperatur 723. Kita bisa melihat ini tampilan daripada struktur mikroferrite. Dan berikutnya adalah cementite, ya. Cementite ini sebenarnya merupakan campuran, ya, merupakan senyawa, ya, Fe dan C. Ya, jadi dia senyawa, ya. Cementite atau Fe3C ini merupakan senyawa dari Fe dan C dan dia tepat terbentuk pada sekitar 6,7% karbon. Kita bisa melihat di sini, ya. Kita bisa melihat di sini tampilan daripada struktur kristal daripada cementite dan kita bisa melihat atom Fe di sudut-sudutnya, ya, atom Fe di sudut-sudutnya dan mengelilingi atom C di sini, tunggal di tengah dalam struktur yang oktahedral. Ya, kita bisa melihat di sini. Dan kita juga bisa melihat bahwa formula keseluruhan untuk cementite yang Fe3C tersebut, ya, pada unit sel itu terdiri dari 4 Fe3C dan memungkinkan pengulangan struktur ini ke seluruh arah,
ya. Dan Fe3C ini termasuk fasa yang metastabil, ya, fasa yang metastabil karena dia dapat berdisosiasi menjadi ferrite dan graphite atau C. Namun reaksinya tentu amatlah sangat lambat, ya, itu sangat lambat sekali reaksi tersebut. Dan kalau kita tinjau kembali austenite, ya, kita tinjau kembali austenite, maka austenite ini pada dasarnya juga metastabil. Kenapa? Ya karena kita lihat pada temperatur kamar kita menemuinya sebagai ferrite, ya. Artinya bahwa kalau kita menginginkan fasa gamma ini dia stabil pada temperatur kamar, maka kita harus melakukan suatu upaya untuk menstabilkan fasa gamma ini. Dan ini biasanya dilakukan melalui proses pemaduan, ya. Proses pemaduan sebagai contoh, misalkan kita menambahkan unsur Ni yang cukup banyak dengan jumlah tertentu ke dalam Fe, maka kemudian ya gamma ini akan stabil pada temperatur kamar. Ini kita sebut sebagai gamma stabilizer Ni ini. Dan ada beberapa jenis paduan logam yang dapat menghasilkan besi gamma atau paduan besi yang memiliki fasa gamma pada temperatur kamar. Nah, austenite ini pada dasarnya dia lunak, ya. Jadi kalau kita bicara austenite ini pada dasarnya dia lunak dan kemudian ulet, kekerasannya hanya sekitar mungkin 200-an Hb, ya. 200-an Hb. Oke, nah ferrite juga lunak, ya. Ferrite juga lunak pada dasarnya. Dia kekerasannya juga tidak cukup kuat, ya, tidak cukup keras, ya, mungkin sekitar ada yang tergantung, kalau dia murni bisa 80, 90 atau 100 Hb. Oke, baik. Berikutnya kita akan meninjau perlite, ya. Kita akan meninjau perlite. Di sini kita lihat bahwa perlite ini pada dasarnya dia merupakan suatu agregat lamelar daripada ferrite dan cementite, ya. Agregat lamelar daripada perlite, ferrite dan cementite, dan dia terbentuk dari dekomposisi eutectoid. Jadi komposisi eutectoid 0,76% karbon tersebut dan terjadi pada pendinginan yang lambat. Ingat, pendinginan yang lambat artinya terjadi transformasi yang dikontrol oleh difusi atau kita sebut sebagai pendinginan yang equilibrium, ya, yang kita sebut sebagai pendinginan equilibrium. Dan sekali lagi bahwa fasa ini dia adalah fasa yang metastabil, artinya dia kembali juga bisa mengalami transformasi, berubah menjadi Fe atau ferrite plus C atau graphite, ya. Seperti itu. Oke, tentu saja transformasi ini membutuhkan waktu yang lama, ya, dan temperatur yang cukup tinggi. Ya, perlite ini sifatnya kuat, ya, tapi tidak getas. Meskipun dia kuat, dia tidak getas, serta memiliki kemampuan mesin yang cukup baik. Ini kekerasannya tentu lebih tinggi dibandingkan austenite dan juga ferrite. Mungkin kekerasannya dia sudah di atas 200 Hb, mungkin 230, 250 Hb, ya. Nah, berikutnya kita akan melihat, ya, struktur ladeburite, ya. Dan ladeburite ini pada dasarnya dia merupakan struktur interdendritik daripada cementite dan austenite, ya. Komposisinya pada 4,3% karbon. Oke, dan kalau kita perhatikan seperti diagram fasa yang tadi kita perhatikan, di situ ada ladeburite 1 dan ladeburite 2, ya, ada ladeburite 1 dan ladeburite 2. Nah, kalau kita tinjau ladeburite 1 ini pada dasarnya ladeburite yang di atas temperatur eutectoid. Sementara ladeburite 2 itu dia di bawah temperatur eutectoid, ya, temperatur eutectoid. Kita bisa lihat di sini ini adalah tampilan daripada struktur mikro daripada ladeburite, dan seperti Anda ketahui ladeburite ini karena dia memiliki kadar karbon yang cukup tinggi, maka dia akan memiliki kekerasan yang tinggi serta ketahanan terhadap aus. Jadi wear resistance-nya itu akan sangat baik. Dan kita lihat dengan komposisi yang melebihi 2% ini berarti ladeburite ini termasuk kepada cast iron, ya, besi cor, jadi bukan baja. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan struktur mikro pada beberapa komposisi
karbon. Sekarang kita tinjau pada komposisi eutectoid. Ya, pada komposisi eutectoid bagaimana kita melihat yang awalnya dia berada pada posisi area gamma atau austenite. Anda bisa lihat di sini tentu saja padatan, dan kita bisa melihat ada butiran-butiran austenite di sini, kemudian didinginkan, maka kemudian terjadi transformasi dari austenite ini menjadi area alpha plus Fe3C, ferrite plus Fe3C. Dan terjadinya transformasi ini menghasilkan suatu struktur mikro yang disebut sebagai perlite, dan Anda tadi sudah tahu bahwa perlite ini pada dasarnya adalah agregat lamelar dari ferrite dan cementite. Nah, sebagai contoh di sini kita tampilkan secara ilustrasi di sini yang berwarna terang di sini itu adalah area daripada ferrite, sementara yang berwarna agak pink ya di sini adalah area Fe3C. Struktur mikronya tampilannya seperti ini. Jadi area yang gelap ini adalah area dari Fe3C, sementara yang terang adalah area daripada ferrite. Ini dipreparasi dan kemudian dietsa dengan menggunakan nital. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya struktur mikro itu bisa dihasilkan dalam proses transformasi, dan bermacam-macam struktur mikro bisa dihasilkan. Dan itu tergantung pertama dari komposisi kimia, kita bisa lihat perubahan daripada komposisi karbonnya sendiri. Karbon kontennya kita ubah, maka saat pendinginan struktur mikronya bisa bermacam-macam. Dan juga heat treatment. Namun bahasan mengenai heat treatment itu kita akan bahas pada materi selanjutnya, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana dekomposisi dari austenite itu dia berubah menjadi ferrite dan cementite. Ya, jadi pembentukan daripada perlite. Ya. Nah, pertama kita perhatikan di sini, ini adalah area austenite, dan kita tahu bahwa kelarutan karbon di dalam austenite tersebut adalah 0,76% karbon. Tapi kita juga tahu pada saat dia bertransformasi menjadi ferrite, kandungan karbon di dalam ferrite hanyalah 0,022%. Sementara kandungan karbon pada cementite itu jauh lebih besar, yaitu 6,7% karbon. Oleh karena itu pada saat terjadi proses pembentukan perlite, maka pembentukan cementite dia akan menarik sejumlah besar karbon. Jadi dalam hal ini Anda bisa melihat pelat-pelat dari Fe3C atau cementite ini, dia akan menarik karbon. Jadi karbon akan berdifusi dan kemudian membentuk Fe3C. Karena kemudian dia menarik atom karbon ya untuk membentuk Fe3C, maka tentu pada bagian yang lain terjadi proses penurunan jumlah karbon hingga kemudian dia menjadi 0,022. Dan ini tumbuh, Anda bisa lihat tumbuhnya arah ke kanan seperti ini, dan kemudian menghasilkan struktur berupa plate-like ya, jadi berbentuk plat seperti itu. Dan kemudian kita bisa melihat layer-layer daripada ferrite dan cementite, ferrite dan cementite, ferrite dan cementite seperti itu. Nah, proses ini dikontrol melalui proses difusi, yaitu pergerakan atom ya, pergerakan atom. Nah, kita bisa melihat di sini tampilan daripada struktur mikro daripada perlite. Kita bisa melihat di sini ya. Ini lamel-lamelnya, dan apabila kita fokus pada satu bagian, kita bisa melihat di sini bagaimana perlite itu terdiri dari ferrite dan cementite. Yang terang ini adalah ferrite yang bersifat ulet, sementara yang gelap ini adalah cementite yang bersifat keras. Dan karena dia merupakan campuran dari yang lunak dan keras atau kuat, maka akan menghasilkan suatu struktur mikro yang memiliki sifat yang tangguh, kuat juga tangguh. Ini aplikasi-aplikasinya sebagai contoh banyak digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan sekaligus ketangguhan. Sebagai contoh, rel kereta api ya umumnya yang terbanyak itu terbuat daripada struktur perlite seperti ini. Ya, atau peralatan-peralatan yang seperti perkakas seperti itu banyak yang pada dasarnya berkomposisi karbon sekitar 0,76 atau memiliki struktur mikro perlite. Meskipun sekarang itu mulai dikembangkan rel kereta api dengan struktur yang berbeda, yang lebih baik sekali, seperti misalnya berstruktur binitic ya, binite. Jadi, tapi nanti kita akan bahas itu pada pertemuan-pertemuan lanjutan. Oke, baik, sekarang kita tinjau pada komposisi di bawah 0,76 atau pada komposisi yang disebut komposisi hypoeutectoid. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat dia berada pada area gamma dengan butiran gamanya, kita bisa lihat sini
kemudian temperatur diturunkan, mulai tumbuh ferrite, dan ferrite ini tumbuh pada batas butiran. Ingat, seperti hal yang sebelumnya kita bahas pada bab-bab sebelumnya mengenai solidifikasi, dalam hal ini maka mudah sekali terjadi ya reaksi-reaksi metalurgis di area batas butiran. Apabila sudah terbentuk butiran, reaksi-reaksi metalurgis itu banyak terjadi di area batas butiran karena memang dia lebih reaktif, ya. Dia lebih reaktif. Oke, di sini kita bisa melihat ya bagaimana butiran kecil atau pengintian yang membentuk ferrite ini terjadi pada batas butiran daripada austenite, ya. Dan ini kemudian tumbuh semakin besar, semakin banyak dengan turunnya temperatur. Dan begitu kita lihat dia berada pada temperatur di bawah temperatur eutectoid, maka gamma yang tersisa ini dia akan langsung bertransformasi menjadi ferrite. Ya. Nah, pada saat kita perhatikan pembentukan ferrite pertama kali pada area alfa plus gamma dan dia terbentuk di atas temperatur eutectoid, itu kita sebut sebagai ferrite pro-eutectoid atau pro-eutectoid ferrite. Nah, pro-eutectoid ferrite ini ya, kita lihat di sini yang tadi tumbuh di batas butiran gamma. Dan begitu dia berada di bawah temperatur eutectoid, maka gamma ini dia akan bertransformasi menjadi struktur ferrite yang terdiri dari ferrite plus Fe3C atau sekantite. Nah, oleh karena itu nanti kita akan menemukan dua jenis ferrite dalam hal ini, yaitu ferrite yang pro-eutectoid, kemudian di dalam perlite itu ada juga ferrite, dan ferrite tersebut adalah ferrite eutectoid. Nah, ini tampilan daripada struktur mikro daripada baja dengan komposisi hipoeutectoid. Ya, bagian yang terang ini yang saya tunjuk ini adalah ferrite pro-eutectoid dan ini adalah perlite. Coba kita lihat lebih besar lagi gambarnya ya di sini ya. Jadi area yang terang ini adalah area pro-eutectoid ferrite. Sementara area yang gelap ini adalah area milik perlite dan kita bisa melihat perlite itu terdiri dari ferrite yang terang dan cementite yang gelap. Ya. Dan di dalam ferrite ini sendiri, bagian yang terang yang tadi kita sebut sebagai ferrite itu adalah ferrite yang eutectoid. Dia terbentuk di bawah temperatur eutectoid. Kita bisa melihat di sini ada perlite yang relatively memiliki ya layer-layer yang spasinya lebih renggang dibandingkan bagian yang ini yang tampak perlite-nya gelap, itu karena memang layer-layernya itu dia rapat sekali. Dan ini pembentukan perlite dengan layer-layer dengan spasi yang lebar dan yang rapat ini dia bisa dipengaruhi oleh temperatur dan juga dari kinetika atau kecepatan daripada proses pendinginan. Tentu dalam hal ini pada lokasi-lokasi setempat yang boleh jadi dia berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu nanti pada akhirnya pada saat kita menghubungkan struktur ini nanti dengan sifat mekanik, Anda akan menemukan bahwa struktur perlite yang memiliki layer-layer yang lebih rapat ini dia memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi dibandingkan perlite dengan layer-layer yang lebih renggang. Tentu apabila kita ingin mencapai kondisi layer-layer yang lebih rapat, maka laju pendinginannya pun harus lebih cepat, ya. Namun tidak terlalu cepat untuk menyebabkan terjadinya transformasi yang non equilibrium, ya, yang non equilibrium. Oke, baik. Sekarang kita belajar bagaimana kita menentukan fasa, ya, jumlah fasa atau struktur yang ada pada komposisi hipoeutectoid ini. Mari kita lihat di sini. Ini yang kita tinjau ya, komposisi yang kita tinjau. Ada garis putus-putus biru di sini, ya. Dan di sini kita akan melihat pertama fraksi daripada perlite. Nah, pada saat kita bicara mengenai fraksi perlite, ya, untuk titik ini, maka yang kita tinjau pertama posisi daripada 100% perlite terlebih dahulu, yaitu pada garis ini. Dan sebelah kirinya adalah saat dia bersentuhan garis tie line-nya ini dengan batas kelarutan pada area alfanya. Ya. Dan karena titik ini lebih dekat ke arah alfa, maka tentu alfa jumlahnya lebih banyak. Sehingga menggunakan metode lever rule untuk menentukan fraksi daripada perlite, maka kita tinggal membagi T ini, ya, T ini dibagi dengan T plus U. Ini adalah fraksi daripada perlite.
Sementara itu, kalau ditanyakan di sini, ya, fraksi daripada proeutectoid. Nah, fraksi daripada proeutectoid pada dasarnya dia terbentuknya di atas ini, di atas temperatur eutectoid. Kita bisa saja menggambarkan garis Thailand itu di sini, sehingga batas-batas daripada fasa yang ditinjau ada di sini. Tapi boleh saja kita langsung meninjau area ini saja. Dan tentu saja kalau kita bicara mengenai jumlah dari proeutectoid ferrite, maka kita ketahui melalui pembagian U dibagi T plus U ini. Ya, seperti itu. Dan kalau pada posisi ini ditanya total ferrite. Nah, total ferrite itu jumlah daripada ferrite yang eutectoid dan yang proeutectoid, maka kita bisa menarik garis Thailand dan bentangannya keseluruhan dari awal batas parutan karbon pada alfa hingga ke area atau garis milik Fe3C. Dan karena dia lebih dekat kepada alfa, maka kita bisa menentukan fraksi total ferrite itu dengan membagi U plus V plus X dibagi dengan jumlah totalnya, yaitu T, U, V, X seperti ini. Ya. Dan bagaimana sisanya? Sisanya tentu saja adalah fraksi daripada cementite. Dan itu tinggal dikurangi saja. Atau kalau mau kita cari, kita membagi T ini dibagi dengan T plus U plus V plus X. Seperti itu. Nanti kita akan berlatih. Oke, berikutnya kita akan meninjau komposisi hypereutectoid atau komposisi yang lebih daripada komposisi eutectoid. Namun hingga 2,1%, ya, 2,1% karbon. Artinya masih di area baja dalam hal ini, ya. Oke, kita bisa melihat di sini pada kondisi awal di area gamma dengan butiran gamanya, butiran austenite-nya. Kita bisa melihat di sini bagaimana saat temperatur diturunkan dia memasuki area antara gamma plus Fe3C, maka Fe3C ini akan menginti. Dia akan tumbuh lagi-lagi di batas butiran gamma. Ya, ya, tumbuh di sini. Dan dengan turunnya temperatur, maka kemudian jumlah daripada Fe3C yang terbentuk ini, dia semakin banyak. Dan kemudian masih menyisakan gamma, yang kemudian gamma tersebut bertransformasi menjadi perlite, campuran dari ya lamelar dari ferrite ferrite alfa ditambah Fe3C. Ya, dari sini tentu saja kita bisa melihat bahwa ada dua jenis Fe3C atau dua jenis cementite, yaitu cementite yang terbentuk di atas temperatur eutectoid dan kemudian yang terbentuk di bawah temperatur eutectoid. Sehingga kita mengenal dua jenis cementite dalam hal ini, yaitu pro-eutectoid cementite dan kemudian cementite yang ada pada perlite yang kita sebut sebagai eutectoid cementite. Ya, nah ini tampilan daripada image dari hypereutectoid steel dengan komposisi lebih dari 0,76% karbon. Kita tinjau lebih dekat struktur mikronya. Ini tampilan tadi yang tumbuh pada batas butiran austenite itu merupakan cementite yang pro-eutectoid. Sementara area ini, ya, area ini Anda bisa melihat dengan jelas perlite, dan di dalam perlite ini kita bisa melihat fasa alfa dan juga fasa Fe3C yang gelap, ya, seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita melihat bagaimana penentuan fasa-fasa yang ada pada komposisi hypereutectoid ini. Pertama, garis yang kita tinjau adalah garis biru yang putus-putus ini, dan ditanyakan di sini adalah fraksi daripada perlite. Kalau ditanyakan fraksi daripada perlite, maka kita sekali lagi harus meninjau garis di mana terdapat perlite 100%, yaitu pada garis komposisi eutectoid ini. Maka Thailand yang kita tinjau tentu saja bentangannya dari panjang ini, ya, dari V ditambah X ini bentangan. Dan kita bisa melihat bahwa pada titik yang ditinjau ini dia lebih dekat ke bagian perlite. Sehingga kalau ditanyakan fraksi daripada perlite, kita bisa membagi X ini dibagi dengan V ditambah X. Itu adalah fraksi daripada perlite. Tentu saja sisanya tentu adalah merupakan pro-eutectoid cementite. Dan itu tinggal kita kurangi atau kita bagi V dibagi dengan V plus X. Ya, demikian. Nah, kemudian
kita akan melihat kembali diagram fasa Fe3C ya. Tapi di sini merupakan suatu summary ya. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan atau evolusi daripada struktur mikro pada posisi hipoeutectoid, pada posisi eutectoidnya, dan pada posisi hipereutectoid. Ya, di sini Anda bisa lihat ya bagaimana posisi hipo dan posisi hipereutectoid. Tapi di sini yang akan kita tambahkan di sini adalah garis-garis yang selama ini kita kenal sebagai garis solidus, kemudian garis solvus, ya. Dan garis ini diberi nama. Ya, Anda bisa lihat di sini ada nama-namanya. Ada A1, A2, A3, A4, ACM, ya. Dan kita akan jelaskan ini nama daripada masing-masing ini. Dan kalau Anda lihat pertama dulu ACM. Ini ACM ini adalah garis batas kelarutan dari C pada austenite, ya, ACM ini. Kemudian kalau Anda lihat A1 ini adalah garis A1. Ini adalah garis batas daripada fasa alfa, ya, atau fasa Fe3C, ya, dengan campuran fasa alfa plus Fe3C. Garis ini garis di mana reaksi eutectoid terjadi. Ya, garis di mana reaksi eutectoid itu terjadi. Sementara kalau Anda lihat garis A2 yang merupakan garis solvus ini membatasi area daripada alfa ditambah alfa plus gamma. Sementara itu, nanti Anda juga bisa lihat A3, ya, ini merupakan garis batas ya dari alfa plus gamma dan juga gamma, ya. Dan Anda bisa lihat di sini ini ada suatu titik A4 yang menunjukkan bagaimana terjadi perubahan menjadi delta ferrite ya seperti itu. Dan kemudian di sini ada keterangannya garis A0 ini sebenarnya garis horizontal di mana terjadi transformasi magnetik ya ini pada cementite, yaitu dari kondisi ferromagnetik menjadi paramagnetik ya. Oke, baik. Kita juga bisa melihat di sini ya pada komposisi bagaimana steel atau baja itu dia sampai komposisi kira-kira 2%, ya. Itu kenapa kemudian kita nanti mengklasifikasikan paduan besi itu pertama sebagai besi murni sebagai unsur, kemudian lebih dari 0 hingga 2% karbon, itu kita sebut sebagai baja, lalu kemudian lebih dari 2%, ya, hingga mencapai 6,7, yaitu di mana terbentuknya cementite, kita sebut sebagai cast iron. Ya, Anda juga bisa melihat di sini bahwa unik pada reaksi eutectic ini itu adalah posisi di mana titik lebur berada pada kondisi terendahnya. Dan tentu saja disinilah kemudian kita mengenal cast iron tersebut. Mudah dilelehkan dan tentu saja kemudian dia mudah dituang. Selain juga karena kandungan karbon yang sedemikian tinggi menyebabkan dia keras, getas, dan sulit dibentuk dibandingkan baja. Oke, baik, sekarang kita lihat tampilan-tampilan kembali daripada struktur mikro. Ya, ini austenite, ini ferrite, dan Anda bisa lihat di sini struktur mikro ferrite yang lebih tegas dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian perlite yang diperbesar dan kita bisa melihat dengan jelas ferrite dan cementite-nya, ferrite yang terang, dan kemudian cementite yang gelap. Dan bagaimana pada gambar D ini perlite diperbesar, sehingga kita bisa jelas melihat bagaimana layer-layer tersebut ya. Anda bisa lihat layer-layer seperti ini. Ini tentu diamati menggunakan perbesaran yang lebih tinggi dibandingkan optical microscope. Biasanya ini menggunakan elektron microscope. Oke, berikutnya ini tampilan kembali daripada baja karbon, struktur baja karbon, tapi dengan komposisi karbon yang berbeda-beda. Ini gambar A untuk 0,2% karbon, lagi-lagi yang gelap ya, ini adalah perlite. Kemudian kita magnifikasi, kita perbesar gambar tersebut, ada gambar B, sehingga kita bisa mulai melihat bagian yang gelap ini ternyata dia ada layer-layernya. Tentu saja kalau diperbesar lagi akan semakin jelas ya, bahwa dia layer-layer dari ferrite dan cementite. Dan kemudian kita lihat gambar C ini untuk kandungan 0,4% karbon, kita bisa melihat ya jumlah atau persentase daripada area yang ditutupi oleh perlite semakin meningkat. Dan gambar D ini tepat pada komposisi eutectoidnya 0,8 atau 0,76% karbon, kita bisa melihat di sini dia fully perlite ya.
polyferrite. Nah, layer-layernya pun terlihat dengan jelas pada bagian tertentu, pada bagian yang lain gelap ya. Sekali lagi itu ditentukan oleh kinetika dari pembentukan ferrite tersebut ya. Tentu saja yang gelap itu layer-layer daripada ferrite dan sementara itu dia lebih rapat ya. Oke, baik. Demikian kuliah kita berkaitan dengan diagram fasa sistem FEC dengan diagram fasanya yang terkenal yaitu penggalan, diagram fasa Fe, Fe3C. Mudah-mudahan Anda bisa memahami kuliah ini dengan baik dan kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya yaitu pada materi latihan penentuan komposisi fasa pada diagram fasa Fe, Fe3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.